Ya, jadi seperti itu ya. Kalau kita amati memang pengembangannya sudah menggunakan pengembangan-pengembangan yang sesuai dengan konsep ECA, ETA, dan EEA gitu. Kayak gini nih, pemanfaatan sumber daya alam. Di kelas selanjutnya me- meluas ke tema sebagai negara kepulauan maritim yang agraris. Lalu pemanfaatannya juga langsung meluas ke interaksi manusia dengan lingkungan. Ini kan masih berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Langsung meluas ke pembangunan di Indonesia. Semakin meluas lagi ke ASEAN gitu kan. Ada modernisasi. Jadi kalau kita lihat sih secara keseluruhan pengembangan pengembangan kurikulumnya itu jadi saya khususkan ke pengembangan materi lah ya. Pengembangan materinya itu baik ECA, EEA maupun ETA itu terlihat dan diterapkan ke dalam pengembangan materi di setiap kompetensi dasar gitu. Nah, kita akan kaji relevansinya pada yang pertama, poin pertama, IPS pada KTSP di 2006 itu mengalami kurikulum overload. Nah, ini kita sudah membahas ini ya di pertemuan sebelumnya ya. Kurikulum overload ini kan lebih menekankan kepada jumlah materi yang diajarkan. Sementara fokus pada pengembangan kualitas pembelajarannya tidak terlalu difokuskan gitu. Sehingga di kurikulum 2013 kemudian beberapa materinya itu direduksi, direduksi kognitifnya dan lebih diperkuat di bidang afektifnya sehingga tujuan good citizenship dan citizenship transmission itu ditekankan pada aspek afektifnya. Nah, aspek afektif ini disampaikan secara indirect learning sehingga siswa kita akan mempelajari aspek afektif dari good citizenship dan citizenship transmission itu dari uh, praktek praktek ataupun apa istilahnya aktivitas di kelas sehari-hari termasuk meneladani gurunya. Nah, kalau kita lihat ranah kognitif IPS di KTSP itu lebih banyak. Anda bisa cek saja sendiri di KTSP itu, kan di dalam KTSP suka ada setelah KD ya, setelah setelah mencantumkan KD ada dalam kurung ranah kognitif gitu. Kalau kita hitung ranah kognitifnya hampir ada 8 sampai 12 ranah kognitif di dalam IPS KTSP di tiap kelas gitu. Nah, dikurangi di 2013 hanya menjadi 4 4 ranah kognitif di tiap KD. Nah, terutama di yang berkaitan dengan kompetensi inti 3 ya. Nah, masalah yang ditemukan ketika implementasi pembelajaran IPS SD menggunakan KTSP ini adalah konten ya. Konten materi IPS di kurikulum 2013 sedikit. Nah, sehingga guru memerlukan banyak bahan ajar yang lebih beragam gitu. Bahkan sumber-sumbernya pun harus lebih banyak lagi. Karena kalau kita lihat di Puskur maupun Pusbook, buku-buku yang mengenai materi IPS itu sedikit kajiannya. Sehingga kadang-kadang kalau kita tuh jadi guru tuh kadang-kadang bingung ya. Bingung mau ngajarin apa gitu. Sebenarnya kan tidak perlu apa istilahnya ya. Tidak perlu bingung, tinggal cari saja bahan ajar ataupun sumber pembelajaran yang lebih beragam gitu. Dan lagi pula kan memang penekanannya kan ranah kognitif IPS itu direduksi di 2013 sehingga tidak terlalu banyak ranah kognitifnya gitu. Nah, yang diperbanyak adalah ranah afektifnya. Nah, permasalahan ini sebenarnya bukan dari bukunya E. Mulyasa ya. Tapi saya temukan ketika kami para dosen-dosen PGSD masuk ke sekolah-sekolah ketika PPL, termasuk juga
katakanlah menginterview mahasiswa-mahasiswa PPG misalnya. Semuanya permasalahannya serupa. Masalah yang ditemukan terutama di bidang ini materi sejarah. Materi sejarah itu tidak tercantum secara lengkap dalam buku-buku kurikulum 2013 gitu. Bahkan bahkan setiap sekolah kemudian menerapkan solusinya itu dengan menggunakan buku-buku KTSP sebagai bahan ajarnya gitu. Ya memang tidak salah sih, memang tidak salah karena di dalam kurikulum 2013 sendiri memang materinya tidak terlalu banyak sebenarnya. Hanya saja kan kita sebagai guru kadang-kadang harus berpegang pada patokan tertentu untuk mengajarkan materinya ya. Jadi akhirnya hasil diskusi dengan beberapa guru pun akhirnya memutuskan bahwa oke, yang penting tujuan pembelajaran untuk sejarah itu yang penting nasionalisme, cinta tanah airnya itu tercapai. Ya apapun caranya gitu. Sehingga beberapa sekolah kemudian masih menggunakan buku-buku KTSP, buku-buku paket ya. Bukan bukan kurikulumnya yang dipakai tapi buku paketnya gitu. Bahan ajar pegangan gurunya yang dipakai. Karena bahan ajar atau buku paket pegangan guru di KTSP itu lebih lengkap materinya gitu. Dan ini tidak masalah lah ya, tidak masalah. Se selama selama tujuan-tujuan dan kompetensi dasar dan kompetensi inti di 2013 ini bisa tercapai. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita amati memang IPS ini di dalam kurikulum 2013 sudah mulai beralih dari kognitif ke afektif. Artinya apa yang diajarkan pun tidak serta-merta hanya sekedar hafalan gitu. Harusnya sih praktiknya seperti itu ya. Hanya saja mungkin karena kebingungannya dari materinya dari mana gitu akhirnya solusinya adalah menggunakan kurikulum 2006 KTSP sebagai bahan ajar. Tapi untuk pedoman pembelajaran, standar proses, standar isi, standar kelulusan semuanya menggunakan kurikulum 2013. Kayak gitu. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, Anda tidak perlu menghafalkan seluruh KI dan KD di kurikulum 2013 ya. Karena kurikulum kan selalu berubah gitu. Bisa jadi tahun 2022 atau 2023 itu kurikulum sudah mulai dalam proses penyempurnaan lagi sehingga tahun 2023 itu kurikulum baru akan diterbitkan. Bisa saja atau sedang dalam kondisi pengkajian gitu. Jadi jangan sampai kasusnya seperti saya misalnya ya. Dulu ketika S1 itu saya belajarnya KTSP sampai ke hafal seluruh KD gitu ya. Nggak semuanya sih sebenarnya. Hanya saja dulu itu sampai ke oh iya ini materi kelas 4. Oh iya ini KD kelas 5 gitu. Sampai ke ngerti gitu di sebelah mana ataupun di kelas berapa gitu. Mungkin ya sekarang teman-teman tidak perlu menghafalkan kurikulum 2013 karena kurikulum selalu berubah gitu. Tapi yang paling penting adalah kita lihat polanya. Polanya pembelajaran IPS ya terlihat lah gitu ya secara umum gitu. Secara umum KTSP maupun kurikulum 2013 sudah mulai terlihat perbedaannya. Jadi kita bisa lihat polanya. Polanya nanti bisa jadi di kurikulum 2023 misalnya ya. IPS kemudian em, bakal lebih banyak kegiatan-kegiatan psikomotor misalnya. Bisa saja. Atau lebih banyak kepada ranah afektif. Sementara kognitifnya dikurangi. Nah, apalagi kan sekarang dengan sumber-sumber pembelajaran yang beragam, anak-anak bahkan bisa belajar dari mana saja ya. Nah, gitu. Paling yang perlu kita siasati adalah kuratifnya, kurasinya. Kita perlu menggunakan posisi kita yang kalau dalam kurikulum manapun ya
Kurikulumnya itu selalu mengatakan guru sebagai fasilitator, sebagai motivator gitu ya, dan tor-tor yang lain lah ya. Kita perlu satu peran lagi untuk mensiasati sumber pembelajaran yang sangat beragam, di mana siswa bisa mengakses dari mana saja dengan memasukkan peran kita sebagai kurator. Kurator di sini maksudnya adalah pihak yang mengkurasi sumber pembelajaran yang didapat oleh siswa secara mandiri gitu. Kalau Anda lihat di Instagram atau di Facebook misalnya ya, atau di website-website tertentu, termasuk di Wikipedia juga ya, Anda bisa belajar sejarah di Wikipedia bahkan. Dan itu lebih 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 lengkap meskipun apa istilahnya ya, Wikipedia tidak bisa dijadikan referensi gitu. Hanya saja untuk bacaan, untuk untuk dibaca pun sebenarnya Wikipedia sudah cukup. Hanya saja tidak bisa dijadikan referensi ilmiah gitu. Seperti itu. Tapi kan Wikipedia kan me- me- melengkapi tulisannya dengan referensi dan dicantumkan referensinya di bagian pustaka di bagian paling bawah sehingga kita bisa mengecek referensi-referensi yang digunakan di dalam halaman Wikipedia secara langsung ke referensi aslinya gitu. Nah, kita perlu mengkurasi, misalnya ada beberapa versi sejarah misalnya. Ini yang satu versinya kayak gini, yang satu versinya beda lagi. Itu kita harus menguasai dahulu semua konten-konten pembelajaran IPS, konten-konten materinya, sehingga ada beban tersendiri lah. Jadi kognitifnya lebih berat ke kita sebagai guru, karena kita perlu memfungsikan fungsi kita, peran kita sebagai kurator materinya gitu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa siswa kita bisa jadi suatu saat belajarnya itu eh, dalam konteks pendidikan dalam arti luas ya, tidak di sekolah gitu. Dalam arti luas maksudnya siswa sendiri dari media sosial sudah dapat banyak sekali informasi yang bejibun lah gitu ya. Nah, kita harus mengambil posisi sebagai kurator kayak gitu. Nah, posisi kurator ini kan harus menuntut kita sebagai guru untuk menguasai dan memiliki wawasan yang lebih luas. Jadi solusinya ya kita harus lebih banyak membaca buku-buku IPS dan juga referensi yang lain baik secara online maupun offline. Dan ini perlu dedikasi rekan-rekan semuanya sebagai calon guru mau mau apa ya? Mau Anda menjadi guru ataupun bukan, yang terpenting adalah Anda seorang sarjana pendidikan di masa depan. Akhirnya Anda harus memiliki dedikasi dan juga kontribusi yang besar dalam pengembangan pembelajaran dan juga pendidikan dasar gitu. Apalagi sekarang kan mau akreditasi internasional nih PGSD Tasik nih. Hehehe. Jadi harus harus bisa menjaga kualitas nih. Dan apa-apa yang sudah dicapai oleh angkatan-angkatan sebelumnya semoga bisa bisa dipertahankan gitu. Jadi saya kira ini adalah tantangan dan juga peluang untuk kita untuk maju ke depan. Dan saya harap teman-teman juga bisa mengikuti dan juga sinkronize dengan perkembangan pendidikan dasar di Indonesia. Ya, banyak yang berkembang, banyak yang berubah, tapi insya Allah kalau dengan dedikasi kita bisa mencapai itu semua. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kalau Anda mau mengkaji lebih lanjut, silakan membaca Permendikbud yang sudah saya cantumkan ya di bawah ya. Itu boleh boleh dikaji langsung saja ke lampiran-lampirannya, lampiran-lampirannya. Jadi ini semuanya saya ambil dari Permendikbud dan beberapa konsep saya ambil dari bukunya E. Mulyasa yang judulnya penerapan maaf apa ya? Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013 kalau nggak salah. Itu buku terbitan 2014. Kalau Anda mau mengkaji bukunya secara langsung. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.